Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pemaparan ilmiah Ulumul Hadis mengenai biografi ringkas ulama penghimpun Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Presentasi ini disusun oleh saya, M. Bukhari Muslim, dengan bimbingan dosen pengampu Dr. Haji Mardia Agustina, STHI, MPDI. Mari kita selami samudra perjuangan para penjaga keautentikan sunnah Nabi. Sebagai pendahuluan, kita perlu menyadari bahwa kelestarian ajaran Islam tidak lepas dari dedikasi luar biasa para ulama hadis. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan seluruh hidup mereka untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun sabda mulia Nabi Muhammad SAW. Hasil perjuangan ini melahirkan fondasi teologis emas berupa Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Dalam studi Ulumul Hadis, kita mengenal dua klasifikasi utama kitab rujukan. Pertama adalah Kutubus Sittah atau 6 kitab utama yang diakui memiliki tingkat kesahihan dan disiplin periwayatan tertinggi. Di dalamnya mencakup Sahih Bukhari, Sahih Muslim, serta 4 kitab sunan lainnya. Kedua adalah Kutubut Tis'ah atau 9 kitab yang memperluas kompilasi emas ini dengan memasukkan 3 kitab klasik monumental lainnya untuk memperkaya khazanah hukum dan rujukan sanad kita. Pilar utama dalam tradisi kitab sahih dipimpin oleh 2 sosok agung. Pertama, Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Karya emasnya, Sahih Al-Bukhari, disepakati sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran karena kriteria penyeleksian perawi yang sangat ketat. Di samping beliau, ada murid setianya, Imam Muslim, yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Keistimewaan luar biasa dari Sahih Muslim terletak pada sistematika penyusunan teksnya yang sangat rapi dan mudah dipelajari. Berbeda dengan kitab Sahih, kitab Sunan lebih menitik beratkan pada aspek hukum praktis atau fikih. Imam Abu Dawud menyusun kitab Sunannya sebagai rujukan utama para ahli hukum dalam mengambil kesimpulan hukum Islam. Sementara itu, murid langsung dari Imam Al-Bukhari, yaitu Imam At-Tirmidzi, menyusun kitab Jami' yang sangat unggul karena tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga menyertakan penilaian derajat hadis serta perbandingan mazhab yang berkembang di masanya. Menyempurnakan jajaran Kutubus Sittah, ada 2 tokoh penting lainnya. Imam An-Nasa'i dikenal memiliki kehati-hatian yang luar biasa ketat dalam menguji kredibilitas para perawi, sehingga kitab Sunan miliknya diakui memiliki porsi hadis lemah yang paling minim. Di sisi lain, Imam Ibnu Majah menghimpun kitab Sunan yang sangat fungsional karena menyajikan banyak riwayat unik yang belum tercakup di dalam 5 kitab utama sebelumnya. Memasuki babak baru dalam sejarah pembukuan hadis, mari kita mengenal 3 figur ulama agung berikutnya. Dedikasi mereka telah menyempurnakan tatanan 9 kitab hadis utama, atau yang kita kenal dengan istilah Kutubut Tis'ah. 2 nama besar berikutnya adalah para pendiri mazhab fikih raksasa. Pertama, Imam Malik bin Anas, ulama agung dari kota suci Madinah. Kitabnya, Al-Muwatta, adalah salah satu dokumentasi hadis tertua yang memuat sabda Nabi sekaligus fatwa para sahabat. Kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, penyusun kitab ensiklopedis raksasa Musnad Ahmad yang memuat lebih dari 30.000 hadis yang dikelompokkan secara teratur berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Tokoh ke-9 yang menyempurnakan tatanan Kutubut Tis'ah adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi yang wafat pada tahun 255 Hijriah. Beliau merupakan salah satu pilar intelektual hadis terbesar di abad ketiga Hijriah. Karya terkenalnya, Sunan Ad-Darimi, sangat dikagumi karena memiliki sistematika pembagian bab yang sangat jernih dan logis bagi para pengkaji hadis lintas zaman. Perjuangan luar biasa para ulama penyusun kitab-kitab ini meninggalkan 3 kontribusi agung bagi dunia Islam. Pertama, mereka melakukan penyaringan ilmiah yang sangat ketat untuk menjaga kemurnian risalah Nabi. Kedua, mereka mengkodifikasi hadis secara sistematis agar mudah dipelajari. Dan ketiga, mereka melahirkan ilmu kritik biografi perawi sebagai fondasi ilmiah yang kuat untuk menjaga keaslian sunnah dari pemalsuan.
Sebagai kesimpulan, karya tulus para ulama hadis ini bukanlah sekadar kompilasi dokumen sejarah masa lalu. Mereka adalah penyelamat warisan peradaban spiritual dan hukum Islam demi keselamatan umat manusia. Dedikasi tanpa batas, perjalanan ilmiah ribuan kilometer, serta metode kritis yang mereka wariskan akan terus menjadi mercusuar kebenaran ilmiah yang tak tertandingi hingga hari ini. Demikianlah pemaparan ilmiah mengenai perjuangan agung para ulama penjaga gerbang sunnah Nabi. Semoga kisah kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi luar biasa mereka tidak hanya memperkaya cakrawala akademis kita, tetapi juga menyalakan kembali api kecintaan di dalam hati kita untuk terus menjaga dan mengamalkan warisan luhur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Emi Bukhari Muslim, menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan Ibu Dr. Hajjah Mardia Agustina serta perhatian hangat dari rekan-rekan sekalian sepanjang presentasi ini. Segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah, dan setiap tutur kata yang kurang berkenan sepenuhnya adalah keterbatasan saya sebagai seorang pembelajar. Akhirul kalam, terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.